Pelaksanaan Hari Buka Posyandu pada sasaran ibu. Penimbangan ibu hamil dikatakan normal jika berat badan diplot pada buku KIA sesuai grafik peningkatan berat badan, dan beresiko jika berat badan diplot pada buku KIA tidak sesuai dengan grafik peningkatan berat badan. Pengukuran lingkar lengan ibu hamil dikatakan normal jika hasil pengukuran lebih besar dari 23,5 cm dan beresiko mengalami kurang energi kronis jika hasil pengukuran kurang dari 23,5 cm. Ukuran tekanan darah dikatakan normal jika hasilnya berkisar 120 sampai 129 per 80 sampai 84 dan beresiko jika hasilnya lebih dari 130 per 85. Risiko tuberkulosis pada ibu hamil dikatakan normal jika hasil wawancara pertanyaan tanda batuk, demam, berat badan turun, kontak erat dengan pasien TBC dijawab tidak ada. Dan berisiko jika hasil wawancara terdapat 2 tanda batuk atau demam atau berat badan turun atau kontak erat dengan pasien TBC. Tindakan yang dapat dilakukan oleh kader jika hasilnya normal, yang pertama, pemberian edukasi isi piringku terhadap ibu hamil dan ibu menyusui, serta pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil. Pemeriksaan kehamilan di Vaskes sedikitnya 6 kali, pemeriksaan ibu nifas oleh nakes sedikitnya 4 kali, kunjungan posyandu bulan berikutnya. Tindakan kader jika hasilnya beresiko, segera rujuk ke tenaga kesehatan dan informasikan ibu akan diperiksa lanjut oleh nakes. Rujukan dicatatkan dalam kartu bantu atau register posyandu dan pelaporan ke puskesmas. Pelaksanaan Hari Buka Posyandu pada sasaran bayi dan balita. Penimbangan berat badan bayi dan balita dikatakan normal jika berat badan diploting pada KMS mengikuti kurva pertumbuhan normal atau di garis hijau, dan berisiko jika berat badan pada KMS di atas garis merah tetapi bulan ini dibandingkan dengan bulan sebelumnya tidak naik adekuat, tetap, dan turun. Balita termasuk BB kurang jika BB pada KMS berada di bawah garis merah atau BGM, dan balita mengalami risiko BB lebih jika BB pada KMS berada di atas garis orange. Balita berisiko gizi kurang jika berat badan pada kurva berat badan per tinggi badan berada pada garis merah atau di bawahnya, dan beresiko mengalami gizi lebih jika berat badan diplot pada kurva BB per TB berada pada garis orange atau di atasnya. Pengukuran panjang atau tinggi badan bayi dan balita dikatakan normal jika panjang atau tinggi badan balita di floating pada kurva PB per U atau TB per U di antara garis -2 dan +2, dan dikatakan pendek atau stunting jika berada pada garis merah -2 atau di bawahnya. Pengukuran lingkar kepala bayi dan balita dikatakan normal jika lingkar kepala berada pada garis -2 dan +2, dan beresiko kepala kecil jika lingkar kepala berada pada plot garis merah -2 atau di bawahnya, dan berisiko kepala besar jika lingkar kepala berada pada garis merah +2 atau di atasnya. Pengukuran lingkar lengan atas bayi dan balita dikatakan normal jika lingkar lengan atas di atas 12,5 cm dan beresiko jika lingkar lengan atas di bawah 12,5 cm.
Perkembangan anak, jika normal, checklist perkembangan sesuai umurnya dicentang ya dengan lengkap, dan jika beresiko, checklist perkembangan sesuai umurnya dicentang salah satu tidak lengkap. Risiko tuberkulosis pada bayi dan balita dikatakan normal jika hasil wawancara pertanyaan tanda batuk, demam, berat badan turun, kontak erat dengan pasien TBC dijawab tidak ada. Dan beresiko jika hasil wawancara terdapat dua tanda batuk atau demam atau berat badan turun atau kontak erat dengan pasien TBC. Tindakan yang dilakukan oleh kader jika hasilnya normal, berikan edukasi terkait ASI dan MPASI sesuai buku KIA, melakukan kunjungan posyandu bulan berikutnya, dan berikan stimulasi perkembangan anak. Makanan tambahan untuk penyuluhan di posyandu. PMT penyuluhan disarankan memenuhi isi piringku. Tindakan kader jika hasilnya beresiko, segera rujuk ke tenaga kesehatan dan informasikan ibu bahwa anak akan diperiksa lebih lanjut oleh nakes. Pelaksanaan Hari Buka Posyandu pada sasaran usia sekolah dan remaja. Penimbangan pengukuran tinggi badan dikatakan normal jika berat badan dan tinggi badan dihitung indeks massa tubuh sesuai rentang umur, dan beresiko jika berat badan dan tinggi badan dihitung indeks massa tubuh kurang dari rentang umur atau lebih dari 1 standar deviasi rentang umur disebut overweight. Lebih dari 2 standar deviasi rentang umur disebut obesitas. Lingkar perut perempuan dikatakan normal jika kurang dari 80 cm dan beresiko jika lebih dari 80 cm. Lingkar perut laki-laki dikatakan normal jika kurang dari 90 cm dan beresiko jika lebih dari 90 cm. Pengukuran tekanan darah dikatakan normal jika berkisar dari 120 sampai 129 per 80 sampai 84 dan beresiko jika lebih dari 130 per 85. Gangguan indera penglihatan dikatakan normal jika hasil tes hitung jari minimal 3 dari 5 jawaban benar, dan beresiko jika hasil tes hitung jari lebih dari 2 jawaban salah. Risiko tuberkulosis pada usia remaja dan anak sekolah dikatakan normal jika hasil wawancara pertanyaan tanda batuk, demam, berat badan turun, kontak erat dengan pasien TBC dijawab tidak ada. Dan beresiko jika hasil wawancara terdapat 2 tanda batuk, demam, atau BB turun, atau kontak erat dengan pasien TBC. Tindakan kader, jika hasilnya normal, berikan edukasi terkait isi piringku gizi seimbang, edukasi untuk melakukan aktivitas fisik, kunjungan posyandu bulan berikutnya, dan edukasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Tindakan kader, jika hasilnya berisiko, segera rujuk ke tenaga kesehatan dan berikan edukasi untuk konsumsi gizi seimbang, batasi gula, garam, lemak, serta wawancara faktor risiko kesehatan. Pelaksanaan Hari Buka Posyandu pada sasaran usia dewasa dan lansia.
Penimbangan dan pengukuran tinggi badan dikatakan normal jika berat badan dan tinggi badan dihitung indeks massa tubuh sama dengan 18,5 sampai 25. Dan beresiko jika berat badan dan tinggi badan dihitung indeks massa tubuh kurang dari 18,5 atau lebih dari 25. Lingkar perut perempuan dikatakan normal jika kurang dari 80 cm dan beresiko jika lebih dari 80 cm. Lingkar perut laki-laki dikatakan normal jika kurang dari 90 cm dan beresiko jika lebih dari 90 cm. Pengukuran tekanan darah dikatakan normal jika berkisar 120 sampai 129 per 80 sampai 84 dan berisiko jika lebih dari 130 per 85. Indra penglihatan dikatakan normal jika hasil tes hitung jari 3 kali berturut-turut benar dan beresiko jika hasil tes hitung jari 3 kali berturut-turut ada yang salah. Jagalah kesehatan mata dengan membatasi waktu menggunakan elektronik seperti komputer, gadget, dan lain-lain. Indra pendengaran dikatakan normal jika tes berbisik dengan jawaban benar adalah dapat mengulang 3 atau lebih dari 4 kata. Dikatakan beresiko jika tes berbisik dengan jawaban salah adalah tidak dapat mengulang 3 kata atau kurang. Batasi waktu menggunakan headset, headphone, earphone, dan handsfree dan segera rujuk ke tenaga kesehatan jika terjadi masalah. Risiko penyakit paru obstruktif kronik dikatakan normal jika hasil wawancara jenis kelamin, usia, merokok, napas pendek, dahak, batuk, riwayat spirometri, total nilai kurang dari 6. Dan berisiko jika hasil wawancara pertanyaan jenis kelamin, usia, merokok, napas pendek, dahak, batuk, riwayat spirometri, total nilai lebih dari 6. Deteksi dini keluarga berencana dikatakan normal jika menikah dan memiliki rencana KB atau menggunakan alat kontrasepsi, dan berisiko jika menikah dan tidak memiliki rencana KB atau tidak menggunakan alat kontrasepsi. Edukasikan penggunaan KB dengan menginformasikan jenis-jenis dari metode alokon dan pemeriksaan kesehatan lanjutan ke puskesmas untuk perencanaan kehamilan. Risiko tuberkulosis dikatakan normal jika hasil wawancara pertanyaan tanda batuk, demam, berat badan turun, kontak erat dengan pasien TBC dijawab tidak ada. Dan berisiko jika hasil wawancara terdapat 2 tanda batuk atau demam atau berat badan turun atau kontak erat dengan pasien TBC. Risiko masalah kesehatan jiwa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dikatakan normal jika hasil penilaian kurang dari 6. Dan berisiko jika hasil penilaian lebih dari 6. Pemeriksaan risiko diabetes oleh tenaga kesehatan dikatakan normal jika kurang dari 200 dan beresiko jika lebih dari 200. Aktivitas kehidupan sehari-hari dikatakan normal jika skor ADL lebih dari 20 dan beresiko jika skor ADL kurang dari 20. Screening lansia sederhana dikatakan normal jika tidak ada gangguan atau penurunan kapasitas intrinsik dan berisiko jika ditemukan 1 atau lebih penurunan kapasitas intrinsik.
Tindakan yang dilakukan oleh kader jika hasilnya normal, berikanlah edukasi terkait isi piringku gizi seimbang, edukasi untuk melakukan aktivitas fisik, dan kunjungan posyandu bulan berikutnya, serta pemberian edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Tindakan kader jika hasilnya beresiko, segera rujuk ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan edukasi terkait konsumsi gizi seimbang, batasi gula, garam, lemak, serta wawancara faktor risiko kesehatan. Rujukan dicatatkan dalam kartu bantu atau register posyandu dan pelaporan ke puskesmas. Pelaksanaan kunjungan rumah. Akses pelayanan kesehatan dasar dikatakan lengkap jika memenuhi 6 poin berikut. Dikatakan tidak lengkap jika salah satu poin tidak terpenuhi. Jika lengkap, berikan apresiasi dan edukasi untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan kunjungan posyandu. Jika hasilnya tidak lengkap, segera lapor ke tenaga kesehatan dan informasikan keluarga untuk segera melengkapi layanan kesehatan ke posyandu atau pustu atau puskesmas. Kepatuhan dalam minum obat dikatakan patuh jika memenuhi ketiga poin berikut. Dikatakan tidak patuh jika salah satu poin tidak terpenuhi. Patuh dalam mengkonsumsi obat, berikan apresiasi karena telah menjaga kondisi kesehatan tetap stabil, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Motivasi patuh minum obat sesuai dengan anjuran dokter, dan motivasi untuk rutin konsultasi sesuai anjuran dokter. Jika tidak patuh, segera lapor atau rujuk ke tenaga kesehatan. Tanda bahaya pada ibu hamil, ibu nifas, bayi, dan balita. Dikatakan normal jika tidak teridentifikasi dengan tanda bahaya, dan beresiko jika teridentifikasi dengan tanda bahaya. Tanda bahaya pada kehamilan ditandai dengan adanya pendarahan pada hamil muda atau hamil tua, janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya, air ketuban keluar sebelum waktunya, muntah dan tidak mau makan, bengkak kaki, tangan dan wajah atau sakit kepala disertai kejang, dan demam tinggi. Tanda bahaya pada balita yaitu diare, pembengkakan di belakang telinga, demam, tampak biru atau sianosis, muntah-muntah, kejang, pendarahan di hidung atau kulit atau ketika BAB, tidak bisa minum, serta sesak nafas. Jika teridentifikasi tanda bahaya, kader segera merujuk ke tenaga kesehatan di pustu atau puskesmas.